Berikutnya kita akan mendengarkan materi tentang teknis penyelaman ya, penyelaman ilmiah. Mungkin banyak sedikit ada perbedaan di setelah masa new normal ini ya, setelah masa pandemi ini. Materi berikutnya mungkin akan saya bacakan dulu CV-nya. Mungkin bisa dibantu share screen dari panitia, dari CV untuk pembicara kedua. Baik, untuk pembicara kedua ini nanti akan disampaikan oleh Bapak Bonifasius Arbanto, ST, MSI. Mungkin mohon maaf, saya mungkin lebih familiar manggil Mas Boni ya, untuk selanjutnya lebih enak mungkin ya. Mungkin juga ada di sini lebih familiar juga dengan Mas Boni. Mas Boni ini S1 Ilmu Kelautan dari Undip tahun 99 sampai 2003. Kemudian melanjutkan studi S2-nya di program Coastal Research Management di Undip tahun 2009 sampai 2012. Nah, Mas Boni ini juga sebagai professional diving, instruktur Scuba School International SSI sejak 2014 sampai sekarang. Sudah lama sekali ya, sudah 6 tahun. Kemudian beliau juga sebagai asesor selam ilmiah di Biologi Laut LSPP 2O LIPI. Kemudian sebagai asesor of coral reef condition and its related ecosystem at professional certification by the Research Center for Oceanography LIPI 2018 sampai sekarang. Kemudian juga sebagai project manager di PT Nusa Karimun Diver Semarang tahun 2009 sampai 2013. Mengikuti kegiatan Marine Environmental Expert of Marine Ecosystem Engineering di IS Belitung Regency tahun 2013. Kemudian juga pernah mengikuti kegiatan di Python Energy Project tahun 2015 pada kegiatan Water Quality Surveyor for PT Sukovindo Prima International Consultant. Kemudian tahun 2017 juga pernah menjadi keynote speaker di DC ya, sebagai expert diving trainer for open water SSI. Kemudian tahun 2012 juga pernah menjadi expert diver of competent test of coral reef condition at professional certification by the Research Center for Oceanography LIPI. Jadi banyak sudah pengalaman Mas Boni ini ya, banyak kerjasama di LIPI, ini banyak kegiatan yang di LIPI, kemudian juga sebagai instruktur setelah di Indonesia ini. Baik, mungkin silahkan kepada Mas Boni untuk menyampaikan materinya. Terima kasih, suaranya bisa kedengaran? Sudah, Mas Boni. Apakah suaranya bisa kedengaran? Oh, sudah ya, oke, terima kasih, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama saya ucapkan terima kasih ke Bapak Eko selaku pembina DDC, kemudian dari Ibu Moderator, Ibu Rianti, kemudian tadi Bapak Mukti yang sudah menyampaikan pemaparan sebelumnya. Saya juga menyapa teman-teman dari jauh, ada Bang Efrawantah dari Manado, beliau ada PD Instructor. Kemudian tadi yang sudah berbicara Bang Risa Muftadi dari Pangkal Pinang, beliau adalah SIMAS Instructor juga. Kemudian ada Bang Rido Alamsyah dari Makassar, dan ada teman-teman yang lain yang tidak saya sebutkan satu persatu. Terima kasih atas kesempatannya yang luar biasa dari teman-teman DDC. Kebetulan saya mendampingi DDC dari angkatan pertama, jadi tahu bagaimana mereka berproses, dan mereka prosesnya luar biasa sekali sampai hari ini. Mungkin untuk mempersingkat waktu akan langsung saya paparkan saja. Apakah presentasinya bisa dilihat? Sudah, Mas Boni. Sudah ya. Terima kasih Mbak Yanti. Oke, di sini saya akan berbagi tentang bagaimana menjadi penyelam ilmiah di era kolonial baru. Ini memang dengan kondisi COVID-19 ini merubah kondisi kita sebagai seorang penyelam, lebih-lebih sebagai penyelam ilmiah. Ini nantinya akan berubah dan protokol yang harus kita lakukan akan banyak. Memang secara resmi untuk protokol selam ilmiah sendiri
itu masih dalam proses pembicaraan, ketuk palu untuk pengesahannya. Ini masih saling berkomunikasi, dan tapi ini kita pendekatannya kita menggunakan di beberapa tempat yang menjadi lokasi untuk penyelaman ilmiah. Salah satunya di Pulau Seribu dia sudah membuka dan sudah ada protokolnya, dan akan diikuti dengan berbagai lokasi di Indonesia, terutama beberapa lokasi di Taman Nasional yang sudah akan membuka dan akan melakukan protokolnya. Gitu. Karena suka tidak suka, kebanyakan kita melakukan penelitian adalah di wilayah-wilayah yang terdapat Balai Taman Nasional. Itu. Ini pemaparan sini saya akan sedikit mengupas tentang COVID dan kondisi saat ini. Saya tampilkan di sini karena jujur ini bentuk salah satu keprihatinan dan juga untuk kita semakin waspada. Karena begitu kita mulai dibebaskan, saya melihat di sekitaran kita ini sendiri, banyak orang sepertinya sudah lupa kalau masih ada COVID di tengah kita. Dan ini saya juga membaca data terbaru bahwa hal-hal yang terkait dengan COVID ini ternyata masih perlu kita waspadai. Yang kedua, kita bicara mengenai kenormalan baru dan penyelaman ilmiah. Oke, saya mengingatkan lagi apa itu COVID. Mungkin teman-teman di sini sudah memahami, tapi ini saya coba untuk mengingatkan kembali bahwa COVID atau SARS-CoV-2 atau sering disebut dengan nCoV-2 atau coronavirus. Virus SARS-CoV-2 ini memiliki membran lipid atau envelop yang menyelubungi kapit saat virus berada di luar sel. Dan bersyukurnya envelop ini mudah rusak. Ya, seperti kita lihat bahwa ketika envelop itu rusak, maka si virus ini dia akan mati. Virus SARS-CoV-2 ini dapat berpindah melalui tetesan air liur, droplets, atau mutatiformitas dalam kontak dekat tanpa pelindung. Virus COVID-2 ini bertahan hidup di berbagai permukaan benda. Benda kaca bertahan 5 hari, benda kayu bertahan 4 hari, benda dari plastik dan baja dan karat, tahan karat bisa bertahan 3 hari, benda dari karton bisa bertahan 24 jam, benda dari tembaga bisa bertahan 4 jam, pada aerosol bertahan 3 jam. Nah, ini kenapa saya paparkan di sini, saya penting kenapa bahan-bahan ini perlu kita ungkapkan, karena bahan-bahan ini salah satunya adalah bahan-bahan yang kita sering gunakan untuk melakukan pengambilan data secara sangat ilmiah. Seperti itu. Misalnya di sini ada plastik dan baja atau logam ya di sini. Ini biasanya kita melakukan kalau di Transek, ada foto-foto Transek, kita menggunakan Transek dari logam yang biasanya itu juga ini kan juga potensi. Kalau dia terpapar dia bisa bertahan sampai 3 hari. Gitu. Kemudian misalnya ini di sini ada karton. Nah, biasanya kalau kita packing kita menggunakan karton, nah ini coba 24 jam. Ini jadi suatu kewaspadaan bagi kita ketika kita menjadi penyelam ilmiah dan melakukan survei dan kita melakukan pengambilan data, kita harus memastikan bahwa barang-barang yang kita bawa ini harus sudah steril atau tidak ada virusnya. Karena mungkin kita saja sadarin, oh ternyata kejadian ditempel, mungkin satu benda ini, misalnya contoh kita ada karton nih, karton 24 jam. Kita sudah melakukan proses packing. Nah, kemudian ada salah seorang making ini kita tidak melakukan protokol. Kemudian kita menyentuh si yang tidak melakukan protokol ini, ternyata dia entah ODP, entah atau dia sendiri pada misalnya dia memang sehat tapi dia carrier. Itu bisa juga tempel ke situ. Kemudian karton itu dus packing kita bawa ke lapangan, terus kita saling pegang dan sebagainya. Ini dapat menyebabkan perpindahan si virus COVID itu ke kita. Gitu. Terus kemudian yang selalu jadi pertanyaan, apakah virus COVID itu bisa bertahan di dalam air, baik air tawar, air laut, ya. Tapi sejauh ini belum ada penelitian yang berani memastikan bahwa virus COVID itu tidak bisa hidup di air laut ataupun air tawar. Itu. Jadi dengan asumsi seperti itu, walaupun ada pendapat bahwa kalau di dalam air virus itu bisa mati, itu karena tidak ada inangnya. Selama ini masih ada dua pendapat yang saling berbenturan, tapi kita di sini bagaimana kita mencari jalan tengahnya adalah bagaimana kita tetap waspada dan tetap berpikir bagaimana apakah bahwa si COVID ini tetap bisa hidup di air. Ini ada cara bagaimana kita membuat kita lebih waspada seperti itu.
Mungkin suatu logika yang sederhana adalah, kalau kita habis menyelam, kita muncul ke permukaan. Ya. Apabila seorang penyelam itu dia terdapat virus COVID-nya, kemudian dia meludah, kemudian ludah itu mungkin ke bawah arus kena ke temannya, nah, itu bisa juga terjadi pemaparan. Tapi untuk kasus di air kolam yang ada klorinnya itu berbeda, karena klorin ini menurut penelitian adalah dia akan mati sekitar 20 detik, si virus COVID akan mati. Itu. Jadi ketika kita di kolam relatif lebih aman. Ya kita bicara adalah kolam yang ada airnya. Tapi penularannya itu terjadi kalau di kolam seringnya adalah di luar kolam, seperti tempat ganti, kemudian tempat makan, kemudian di sekitaran, bukan di dalam air kolam itu sendiri. Ini yang barusan saya download per hari ini perkembangan kasus COVID-19 per hari, ini selalu tetap menaik, mulai dengan 21, 24, 27 ini trennya naik terus, belum ada penurunan. Di beberapa kota, bahkan ada yang seperti Surabaya itu masuknya masih zona hitam. Semoga bisa turun jadi zona merah. Oke, ini gambarannya untuk per hari ini kita menunjukkan bahwa kita harus tetap waspada dengan adanya virus ini. Yang trennya selalu masih naik terus dari waktu ke waktu. Nah, ini yang saya cuplik dari Sindo News. Ini tempat aktivitas berisiko penyebaran COVID-19 di era new normal. Ya. Ini kalau kita melihat kolam renang seperti saya paparan tadi, dia di level 7. Ini ya. Ini level 7 karena yang sebenarnya tadi adalah pemaparannya, paparannya itu banyak terjadi di luar, tapi di luarnya. Itu di tempat ganti, kemudian di sekitaran, atau tempat makan di sekitar kolam renang. Oleh karena itu, beberapa kolam renang yang sudah membuka kolam renangnya, itu salah satu protokolnya selain ketika masuk harus sudah dites dengan pengukuran panas, kemudian masuk ke dalam. Setelah selesai menyelam, mereka tidak disarankan untuk mandi atau bilas, tapi disarankan untuk mandi di rumah. Itu salah satunya. Itu untuk menghindari adanya paparan dari virus corona ini. Oke, kemudian dari SSI sendiri sudah, kebetulan saya dari instruktur SSI. Di sini SSI juga sudah mengeluarkan suatu prevention measure ya. Di sini kita selalu diharapkan untuk selalu cuci tangan kurang lebih 20 menit, kemudian penggunaan masker yang tepat, kemudian social distancing, kemudian penggunaan sarung tangan bila diperlukan. Nah, ini hal-hal ini juga akan kita terapkan ketika kita juga sebagai penyelam ilmiah. Kenapa ini jadi penting? Karena mengubah habit yang dulunya adalah ketika virus belum ada, tentu kita sering kita kadang di lapangan itu mau makan sudah habis naik ke atas laut, kita sudah tinggal makan saja. Atau kita sering juga di atas kapal penelitian kita sering berbagi makanan. Itu. Atau biasanya kalau di beberapa kapal itu posisinya kalau mau ngambil data itu berdesak-desakan. Kemudian alat selamnya saling bertumpukan itu, dan kadang-kadang kapal diisi dengan banyak orang seperti itu. Dan ini ketika kita bicara untuk penyelaman ilmiah ke depan, ini sudah harus diubah, dan ini yang biasa kita lakukan harus kita sadari bahwa itu memiliki potensi untuk terjadinya paparan si COVID-19 ini, sehingga kita harus benar-benar merubahnya. Ini prinsip dasar keselamatan kesehatan pada kondisi normal baru. Ini yang pasti adalah sering mencuci tangan dan bawa hand sanitizer pribadi. Ini menggunakan wajib masker pada saat kita di luar rumah. Jadi kita tetap posisinya di atas kapal juga kita tetap menggunakan masker. Ya, masker dalam artian bukan masker selam, tapi masker yang untuk menutupi hidung dan muka. Kemudian tetap melakukan jarak dengan lawan bicara, menghindari kerumunan, dan menutup mata, hidung, mulut sebelum cuci tangan atau menggunakan HS. Kemudian praktek hidup sehat dan bersih. Bila mengalami demam, batuk, bernafas, segera kontak ke dokter. Nah, ini kadang-kadang mungkin untuk teman-teman peneliti kadang-kadang ini agak mengabaikan. Jadinya, karena sudah punya tugas mengambil data atau sudah di-plan untuk mengambil data,
Kalau dulu agak flu sedikit, agak batuk sedikit oke, turun. Nah, padahal kita tidak tahu apakah batuknya ini karena batuk biasa ataukah memang karena COVID. Gitu. Kemudian rekomendasi dan pemerintah pusat daerah terkait kondisi normal baru. Jadi kita mengikuti setiap protokol di masing-masing lokasi yang akan kita selami. Beberapa waktu lalu saya punya murid juga, dia adalah survivor COVID-19. Dia dari Kepulauan Seribu, dia terkena COVID ketika ada pekerjaan di sana, dia kemudian bekerja di Taman Nasional di sana. Kemudian dia setelah perawatan dia berhasil sembuh, dinyatakan negatif, dan dia sudah menyelam. Memang yang satu menarik di sini adalah ketika orang tersebut pernah terkena COVID dan kemudian dia menyelam, yang diceritakan kepada saya adalah dia masih merasa setelah menyelam dia merasa capek yang berlebihan. Itu. Walaupun dia ketika saya tanya apakah COVID-nya ini sampai parah merusak bagian paru-parunya. Itu. Kemudian dia cerita bahwa COVID ini untungnya dia melakukan penanganannya cepat sehingga tidak, menurut dokter yang memeriksa dia, COVID ini tidak maksudnya dia tidak parah sehingga ketika dia menyerang paru-parunya itu masih dalam tahap awal. Nah, tahap awal pun ketika dia sudah dinyatakan negatif dan kemudian dia sudah bisa bekerja dan menyelam, itu pun masih ada dampaknya, masih ada rasanya. Seperti itu. Jadi di sini kenapa saya meminta dari teman-teman audiens di sini untuk tetap waspada. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Kemudian normal baru itu merupakan perubahan perilaku untuk menjalankan aktivitas normal, namun dengan ditambah menerapkan protokol kesehatan guna mencegah terjadinya penularan COVID-19. Ya, di sini kenapa saya harus tekankan, karena sampai hari ini masih banyak penularan yang terjadi dan itu sangat mungkin akan terus terjadi sampai dengan nanti ada obat yang ditemukan. Kemudian kalau kita bicara bidang penyelaman ilmiah itu terbagi banyak, itu ada biologi, arkeologi, konservasi, eksplorasi, dan geologi, dan lainnya. Tapi di sini saya akan membatasi untuk diskusinya adalah di bidang biologi, seperti itu. Ini kemudian saya mencoba untuk mengambil definisi mengenai Islam ilmiah, ini berdasarkan keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia tahun nomor 116 tahun 2019 tentang penetapan standar kompetensi kerja nasional Indonesia atau SKKNI, kategori jasa profesional ilmiah dan teknis golongan pokok penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan pada bidang penyelaman ilmiah biologi laut. Tuh. Yang disebut penyelaman ilmiah atau scientific diving adalah teknik penyelaman bawah air yang digunakan sebagai sarana penelitian bertujuan untuk pengumpulan data. Dan penyelam ilmiah adalah penyelam yang telah mengikuti pelatihan dan sertifikasi kompetensi bidang penyelaman ilmiah biologi laut. Oke, kita masih mengacu pada SKKNI, itu terdapat 9 unit kompetensi selama ilmiah biologi. Yang pertama yaitu menyiapkan dokumen persyarat penyelaman ilmiah biologi. Kedua, melakukan koordinasi kegiatan penyelaman ilmiah biologi laut. Ketiga, mempersiapkan prosedur kegiatan penyelaman ilmiah biologi laut. Keempat, membentuk tim penyelaman ilmiah biologi laut. Kelima, menyiapkan peralatan perlengkapan penyelaman ilmiah biologi laut. Keenam, menentukan lokasi penyelaman ilmiah biologi laut. Nomor 7, melaksanakan prosedur keselamatan dan kesehatan kerja penyelaman ilmiah biologi laut. Yang di sini nantinya di sini pelaksanaan prosedur keselamatan dan kesehatan kerja penyelaman ilmiah biologi laut ini mungkin nantinya akan mendapat catatan karena dulu ini dibuat sebelum adanya COVID. Ini ke depan akan jadi satu klausul atau suatu masukan bahwa hal yang perlu diperiksa sebelum melakukan penyelaman ilmiah biologi laut salah satunya adalah bebas COVID seperti itu. Pembuatan perencanaan penyelaman ilmiah biologi laut nomor 8, nomor 9 penerapan metode pengambilan data biologi laut. Ini 9 unit kompetensi di Islam untuk SKNI Islam ilmiah biologi laut. Oke, kemudian kita melakukan menjadi penyelam ilmiah di era kenormalan baru.
berbeda dengan kondisi-kondisi sebelumnya. Ini yang pertama, masih banyak hal, tapi ini saya akan mencoroti di bagian peralatan terlebih dahulu. Ini pertama, ini alat skin dive dan scuba. Ya, kalau dulu seringkali ketika kita melakukan penyelaman ilmiah, kadang-kadang kita antara jumlah diver pengambilan data dan jumlah alat kadang-kadang lebih banyak divernya. Itu. Karena biasanya untuk efektivitas, kadang oh ya, ini satu alat nanti bisa dipakai untuk 2 grup. Seperti itu. Tapi saat ini hal ini tidak bisa dilakukan. Kenapa? Karena di sini ada potensi terjadinya penularan COVID. Seperti itu. Jadi di sini yang aman adalah yang kita sarankan ada satu penyelam ilmiah, satu set alat. Itu baik skin dive maupun scuba. Ini. Kemudian yang kedua, ini kita tentang tabung dan berat yang disewa pihak lain. Karena sebagai penyelam ilmiah, kita jarang sekali kita membawa tabung atau pemberat sendiri. Biasanya kita akan mencoba mencari di dive center terdekat atau di klub selam terdekat yang bisa menyediakan alat tabung dan pemberat kita. Yang perlu kita perhatikan adalah setiap kali kita meminjam, yang perlu kita pastikan bahwa kita desinfektan. Ini kenapa? Kita tidak bisa menjamin bahwa alat yang kita pinjam itu sudah terbebas dari virus corona. Ini salah satu upaya preventif yang bisa kita lakukan. Yang berikutnya adalah kita tentang kompresor dan pengisian tabung. Di sini ketika misalnya kita membawa kompresor sendiri, kadang-kadang ada melakukan penelitian atau selam ilmiah membawa kompresor sendiri, kita memperhatikan bahwa operator kompresor itu menjaga kesanitasi alat dan pribadi. Di sini bahwa operator ini harus memastikan setiap dia mengoperasikan dia kondisi sudah menggunakan APD, kemudian dia sudah cuci tangan atau menggunakan sanitizer, sehingga ketika dia memegang tabung, memegang kompresor, dia tidak menyebabkan pemaparan si COVID ini terhadap peralatan. Kemudian yang perlu digarisbawahi juga, kadangkala ketika misalnya kita ke lapangan yang bawa kompresor sendiri, kadang-kadang pengisian itu sampai tengah malam. Si operator kadang-kadang tidak bergantian. Nah, di sini apa yang terjadi adalah ketika operator itu kondisi tubuhnya turun, imunitasnya turun, dia sangat mudah terpapar dengan COVID. Itu. Ketika dia kena COVID, virus itu masuk mengenai si operator, nah ini akan berpotensi juga untuk terjadi pemaparan ke alat yang dia operasikan. Selalu pertanyaan di sini adalah yang sering saya terima dari murid-murid saya adalah, Mas, apakah udara dalam tangki itu bisa terpapar COVID-19, terpapar virus? Ya. Kalau kita mengacu bahwa virus COVID-19 ini dia akan mati pada suhu 56 derajat. Sedangkan ketika proses pengisian, udara masuk ke dalam intake dalam kompresor, kemudian dia dikompresi, pada masing-masing 3 piston yang dalam kompresor selam itu, suhunya bisa mencapai lebih dari 100 derajat. Jadi kalau kita melihat dari situ, potensi virus itu hidup sangat kecil, bahkan tidak ada. Sehingga ketika udara dialirkan dari kompresor menuju tangki, ke dalam tangki, dapat dipastikan udaranya adalah udara yang terbebas dari virus COVID ini. Tapi bagian mana yang mungkin yang bisa menyebabkan terpapar adalah bagian valve. Ketika lubang valve atau bagian filling hose pengisian itu dipegang oleh seseorang yang sudah terpapar, tangannya itu kemudian terkena bagian itu, masih memungkinkan dia terpapar. Ya. Kalau si operator ini menjaga kebersihan, cuci tangan, terus kemudian dia melakukan prosedur yang benar, tentu saja udara itu dapat dipastikan tidak ada terpapar COVID-19. Kemudian di sini adalah seringkali kita, kalau dulu habis nyelam ya sudah, kadang-kadang dicuci kemudian sudah. Tapi di sini kita wajib bagaimana mensterilkan tempat penyimpanan alat itu sendiri. Apakah itu tas kita, tas alat,
apakah biasanya kalau ada ruang penyimpanan alat di satu tempat kita biasanya kan itu. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah tahapan pembersihan alat selam di era normal baru. Ya, jadi kalau kita biasanya mencuci itu tanpa pembersihan desinfektan, ini yang harus kita lakukan. Biasanya alat yang sudah kita pakai, selesai kita cuci dulu. Setelah itu kita berikan desinfektan. Nanti desinfektannya apa dan seperti apa, nanti akan dibahas di bawah. Setelah pemberian desinfektan, kemudian kita melakukan pembilasan. Pembilasan ini kita gunakan dengan menggunakan air tawar yang mengalir. Setelah pembilasan, kemudian kita melakukan pengeringan. Pengeringan jadi memastikan bahwa seluruh bagian dari peralatan yang kita pakai itu kondisinya adalah sudah kering. Yang kemudian kita perhatikan juga adalah melakukan penyemprotan desinfektan ke area penyimpanan dan tempat penyimpanan. Ya. Jadi kita jangan cuma yang kita semprot itu adalah tasnya aja. Kalau tasnya benar-benar kita sudah bersihkan atau box kita sudah bersihkan, kemudian ternyata di tempat ruangan kita simpan tersebut itu masih belum kita sterilkan. Jadi sama saja. Jadi bisa nantinya adalah bisa cross yang virusnya bisa menempel lagi di bagian tas atau box yang kita sudah bersihkan. Yang kemudian di sini penting juga adalah penandaan. Jadi supaya kita tahu mana yang sudah disinfektan atau tidak, kita bisa nempelin tagging. Setelah itu juga tentu saja pengemasan. Dalam proses pengemasan ini kita perhatikan juga bahwa orang yang mengemas itu juga harus sudah bersih dan tidak terpapar oleh virus corona. Itu. Yang berikutnya adalah kita akan membahas tentang bahan desinfektan. Ya, ini beberapa bahan desinfektan yang disarankan oleh EPA, Environmental Protection Agency. Kemudian ada ECDC, ya, European Center of Disease Prevention and Control, LIPI dan Depkes. Ya, di sini yang pertama ini adalah kita penggunaan bleach atau pemutih. Ini sodium hidroklorid dengan bahan ini yang kalau kita bahan dagangnya itu ada Baiklin bisa kita gunakan. Dengan kandungan aktif adalah 0,1% dari bahan aktif. Biasanya kita akan menggunakan 5% pemutih natrium hipoklorit itu kurang lebih 100 mili produk dalam kita larutkan dalam 4.900 mili air. Jadi kita akan memperoleh 5 liter cairan desinfektan yang bisa kita gunakan untuk mendesinfektan peralatan kita. Itu. Jadi kita bisa gunakan untuk beberapa kali seperti itu. Kalau persentasenya ada pemutihnya itu adalah 10%, 10% natrium hipoklorit, kita bisa menggunakan 50 mili produk dalam 4.950 mili air. Yang kita perhatikan di sini adalah saat menyapu desinfektan, gunakan sarung tangan, masker, dan pelindung. Campurkan bahan di area yang berventilasi baik. Jadi mencampur bahan-bahan tersebut sebaiknya di ruang terbuka sehingga bau itu tidak menyengat di ruangan tersebut. Gunakan ruangan-ruangan yang bersirkulasi baik. Kemudian untuk pengenceran, ini sebaiknya kita menggunakan air dingin. Jangan gunakan air panas karena dapat merusak bahan aktif. Menyapu pemutih dengan produk atau bahan kimia lain. Hindari percikan saat membersihkan. Yang berikutnya adalah bilas dengan air tawar dan biarkan kering sebelum digunakan. Oke, yang berikutnya. Kenapa selalu banyak pertanyaan bahwa kenapa kita menggunakan bleach atau pemutih ini? Karena kita tahu untuk dalam konsentrasi tinggi, bleach atau pemutih ini dapat menyebabkan korosi pada peralatan selam. Ya. Makanya adalah kata kuncinya adalah di sini adalah bagaimana kita membuat larutan yang sesuai dengan yang
rekomendasikan. Karena hari ini sudah 7 coba dan ini tidak mengakibatkan efek samping dengan peralatan selam kita atau peralatan dari logam. Pencampuran yang tidak sesuai dengan rekomendasi itu dapat menimbulkan adanya karat atau kerusakan pada bagian logam seperti itu. Pemilihan dari pemutih ini kenapa lebih direkomendasikan? Karena satu, dia efektif, yang kedua dia secara ekonomi untuk penggunaan dalam jumlah banyak atau kita membersihkan alat dalam jumlah banyak, dia hitungannya adalah ekonomis dibandingkan penggunaan bahan-bahan lain. Oke, yang berikutnya kita bisa menggunakan Dettol dengan bahan aktif klorosilenol, konsentrasinya 4,8%. Bagaimana cara penggunaannya? Adalah menggunakan 25 ml Dettol per 1 liter air. Itu. Kemudian yang berikutnya kita bisa menggunakan alkohol, tempatkan alkohol 70%, minimal 70%. Tempatkan alkohol dalam semprotan, jadi kita bisa spray alat-alat yang kita akan bersihkan. Kemudian saat membersihkan gunakan alkohol, jauhkan dari sumber panas atau api. Karena alkohol punya titik bakar yang rendah sehingga dia mudah terbakar. Itu. Terus kemudian di sini pemilihan alkohol ini untuk pembersih juga harus hati-hati karena alkohol ini untuk bagian-bagian yang bahan dari karet itu dapat menyebabkan bagian itu ada mudah rusak. Gitu. Ini biasanya ketika kita untuk penggunaan alat atau penyewaan alat di sini, kita akan selalu mencatat alat-alatnya, kapan alat dipinjam, kemudian siapa meminjam, kemudian sudah didesinfektan atau belum, kemudian tanda tangan dari yang meminjamkan. Ini dapat kita adopsi untuk peralatan-peralatan yang akan kita bawa biasanya ketika kita melakukan persiapan sebelum melakukan penelitian ilmiah ini, kita selalu mempunyai daftar list. Nah, list ini kita bisa gunakan untuk checklist apakah sudah desinfektan atau belum. Kemudian misalnya sudah selesai gunakan apakah sudah desinfektan belum, ini bisa kita gunakan. Kemudian yang tadi A tentang peralatan, kemudian kalau B kita membahas tentang perilaku. Ya. Di sini adalah selalu menjaga kesehatan pada saat melakukan selam ilmiah. Kalau dulu kita acap kali melewatkan gitu saja. Ketika kita menyelam, oke, sehat-sehat. Padahal sebenarnya kadang-kadang kita masih badannya panas. Kemudian kadang-kadang ada flu. Kemudian mungkin kondisi yang tidak sehat, dia tetap melakukan penyelaman. Gitu. Walaupun kalau kita bicara standarnya dari dulu, untuk penyelaman harus memastikan benar-benar sehat. Itu. Nah di sini yang bisa kita lakukan adalah ketika sebelum melakukan penyelaman ilmiah, kita harus mengecek suhu tubuh kita. Itu bisa kita pakai termogan, kemudian apabila suhunya di atas 37,5 derajat, kemudian diikutin batuk kering, sesak nafas, itu sebaiknya dilarang untuk melakukan penyelaman ilmiah. Gitu. Kemudian yang kedua, ini ada kebiasaan survei atau mengenai data di lapangan dari pagi sampai sore. Kadang-kadang kita melakukan, kita berangkat saat pagi dan pulangnya udah sore bahkan malam. Itu sering terjadi karena biasa kadang-kadang lokasi yang kita tempuh itu jauh atau lokasinya titik yang kita ambil banyak sehingga kita bisa seharian berada di laut. Nah, di sini tanpa kita sadarin ketika kita melakukan aktivitas tersebut, tubuh kita capek. Nah, ketika tubuh kita lelah, ini kondisi imun kita juga turun, sehingga ini sangat mudah terpapar. Nah, bagaimana di sini adalah bagaimana mengatur ritme atau waktu penelitian, kemudian bagaimana kita mengatur, kita bisa mencari lokasi yang lebih dekat dengan spotnya, seperti itu. Sehingga waktu tempuhnya tidak terlalu jauh. Jadi perencanaan penelitiannya, lokasi penelitiannya kita desain bagaimana membuat one day trip-nya itu tidak melelahkan bagi anggota tim selam penelitian, selam ilmiah. Kemudian di sini yang sering terjadi juga adalah kebiasaan berbagi makanan dan minuman. Jadi kalau dulu kita sering, makanan kita berbagi, di sini kita sarankan untuk diubah. Sebaiknya adalah bawa makanan sendiri atau kalau kita beli makan bersama-sama ya taruh pada tempat yang masing-masing. Kemudian botol minum pribadi jangan dicampur dengan teman yang lain. Ini salah satu upaya untuk mencegah terjadinya penularan
atau penyebaran dari virus COVID. Yang berikutnya adalah 4 menit ya, lagi. Waktunya 4 5 menit menit lagi. 4 menit Ya. lagi ya. Oke, Ya. ini ada perilaku untuk mencuci tangan, selalu menggunakan hand sanitizer, kemudian di sini selalu untuk minum vitamin, selalu menjaga jarak. Kemudian satu yang penting di sini adalah setiap aktivitas selam ilmiah selalu lakukan, pilih satu orang untuk bertugas untuk menjaga bagian HSC, untuk menjaga kepatuhan protokol pencegahan COVID. Ini sangat penting nih. Jadinya untuk mengingatkan teman-teman peneliti, teman-teman yang melakukan penelitian untuk apabila dia melanggar atau ada hal-hal yang dikhawatirkan dapat terjadi pemaparan virus COVID-19 ini. Oke, untuk teknik selam yang sebaiknya kita hindarin adalah body breathing, kemudian menubisi secara manual. Kemudian untuk pemberian CPR, penyelam CPR-nya ini adalah kita tidak dikenankan lagi untuk mouth to mouth atau menggunakan mask pocket. Kita disarankan untuk menggunakan ambu bag atau kompresi jantung saja. Penolong wakil menggunakan APD. Penanganan darurat ini semua wajib menggunakan APD, kemudian segera lapor ke rumah sakit terdekat. Kemudian setelah selesai penanganan korban, penolong harus menggunakan sabun untuk menyemprot untuk cuci tangan dan atau hand sanitizer. Yang berikutnya ini kalau terjadi dapat juga terinfeksi COVID, ini kalau melihat seorang penyelam ilmiah menunjukkan gejala COVID, itu segera dijauhkan dari orang sekitarnya. Kemudian kalau yang mau berinteraksi sebaiknya menggunakan APD. Kemudian segera kontak untuk melakukan proses evakuasi ke fasilitas kesehatan terdekat. Ini untuk kapal survei. Biasa kapal survei ini yang pastikan sudah didesinfektan belum digunakan, sediakan HS atau sabun cuci tangan, kemudian selalu mengingatkan ABK untuk menggunakan masker atau cuci tangan, kemudian gunakan box penyelam alat pada masing-masing penyelam. Ini sebelum melakukan penyelam, ini biasanya kita mengisi health declaration form untuk Dever Medical Questionnaire-nya. Ini terkait dengan deklarasi tentang bebas COVID. Kemudian di SSC sendiri dia punya 6 jenis ekologi program. Itu ada shark ekologi, situational ekologi, mantara ekologi, coral identification, fish identification, marine ekologi. Ini terkait dengan sertifikasi yang dipunyai SSI terkait dengan program ekologi. Mungkin itu saja karena waktunya terbatas. Untuk pertanyaan waktu dan tempat saya kembalikan ke moderator Ibu Yanti. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Boni atas materi yang sangat bagus sekali ya, karena ini kita memasuki masa yang baru, masa yang sebelumnya karena adanya virus corona ini kehidupan jadi banyak berubah, dan tadi yang disampaikan Mas Boni tadi banyak step-step yang harus kita lakukan, termasuk untuk ini ya, penggunaan desinfektan, perawatan selam, tentunya harus benar-benar kita patuhi protokolnya. Baik, nanti sambil jalan saya coba cek dulu di pertanyaan. Mungkin saya akan buka live dulu. Ini Bapak Mukti Tranggono. Silahkan untuk bertanya secara langsung. Baik, terima kasih. Kedengaran suaranya Mas Boni? Kedengaran Mas Mukti. Baik, Mas Boni. Jumpa dulu nih secara online ya, lama ketemu. Iya, betul sekali. Baik, Mas Boni, tadi pemaparannya saya ikuti semua dari awal sampai akhir ini. Awalnya saya optimis gitu, optimisnya, wah ini ternyata masih bisa nih. Kan kalau nanti misalkan saya naikin sertifikatnya ini, sertifikasi gitu ya. Tapi setelah di ujung tadi kok minimal di slide yang beberapa itu sebelum terakhir kan ada kapal yang harus didesinfektan atau kemudian peralatan yang harus didesinfektan juga. Kalau gambaran awam saya kan ketika awal-awal sebelum ada COVID itu tidak perlu ada desinfektan untuk alat maupun kapal itu kan berarti biayanya X gitu ya, X rupiah gitu. Kemudian setelah ada kayak gini
apakah jadi X plus Y atau gimana kira-kira Mas Boni? Karena saya juga pengen sertifikasi lagi nih, tapi kok kayaknya kemungkinan udah naik lagi. Karena kan kalau kereta aja sekarang dikurangi penumpangnya, tiketnya naik gitu ya. Nah, kira-kira gimana Mas Boni? Iya. Terima kasih Mas Boni. Terima kasih Pak Mukti. Ini langsung dijawab ya Bu Yanti ya? Mas Boni langsung dijawab. Oke, dijawab. Jadi seperti ini Pak Mukti. Memang kondisi saat ini benar yang dipaparkan tadi bahwa selalu ada kayak kereta api yang pengurangan jumlah penumpang. Begitu juga dengan kapasitas dari kapal itu sendiri. Mungkin kapal yang dulunya misalnya bisa diisi 20 orang, ini biasanya akan berturun jadi sekitar 10 atau 12. Tentu saja kalau kita bicara pembagi, tentunya mesti ada harga yang dibayar lebih mahal. Kemudian pemilihan tadi kita menggunakan Bike Lane itu salah satu adalah yang paling ekonomis. Jadi ketika kita gunakan untuk penyemprotan di kapal pun itu sifatnya ekonomis. Jadi kalaupun ada penambahan, kemarin saya sudah mencoba untuk penyelaman karena ini bulan Juni, di awal Juni saya sudah melakukan penyelaman 2 hari untuk di Jepara. Itu kita sudah dengan protokolnya dan saya pikir untuk disinfektan dari kapal ini ternyata waktu awal saya pikir, oh ini habisnya banyak sekali ya. Nah, ternyata karena dibutuhkan cuma kemarin itu saya pakai botol yang 1 liter. Botol 1 liter itu berarti dengan konsentrasi 5%, jadi saya cukup sekitar 20 mili ya, 20 mili karena kebutuhannya cuma kalau 5 liter kan 4.900 sekitar 100 mili. Itu cukup 20 milian. Itu setelah saya gunakan, saya beli air pemutih itu 1 botol itu yang kecil itu sekitar 5.000. Itu tidak habis ternyata. Untuk 2 hari penyelaman itu tidak habis. Jadi untuk nyemprotin kapal, kemudian nyemprotin tangki itu ternyata tidak habis. Itu. Jadi saya pikir untuk penambahan biayanya untuk desinfektan itu tidak besar. Tapi yang menjadi besar itu adalah pembagi dari orang dalam kapal. Itu yang saya masih pikir, aduh, misalnya kapal itu biasa diisi 20 orang, terus dari 10, anggap aja misalnya kapal di Karimun Jawa nih. Kapal di Karimun Jawa, anggaplah mungkin 500 ya, 500 mungkin bisa diisi sekitar anggap 15 orang. Ya. Kalau dipakai cuma 8 orang, berarti kalau 500 bagi 15, kemudian dibagi 8, itu pasti ada kenaikan untuk kapal lumayan juga sebenarnya. Tapi overall, dengan kenaikan ini, tapi jika kita terpapar COVID itu sendiri, kemudian kita sakit, itu biaya yang kita keluarkan jauh lebih banyak. Seperti itu. Begitu Mas Mukti. Jadi kedepannya ya pasti ya ada kenaikan biaya, tapi bagaimana kita menyikapin atau kita membuat lokasi yang kita tidak perlu naik kapal misalnya, itu jadi tidak ada biaya X tambahan, kita bisa beach entry itu bisa, atau kita menyiasati bahwa kita naik kapal dengan sistem bergantian, tidak usah naik semua dulu. Misalnya satu contoh seperti ini, misalnya biasanya kita dalam 1 hari itu kan menyelam untuk sertifikasi menyelam 3 kali misalnya, itu biasanya pakai 2 grup, berarti kan dengan 2 grup itu semua orang naik dalam kapal. Nah, solusinya adalah kita tetap cuma 1 grup, tapi 1 grup ini dia menyelam langsung 3 kali dalam sehari. Dan grup berikutnya adalah hari berikutnya. Itu bisa kita siasati sehingga dengan berkurangnya orang dalam kapal, tapi tetap masih bisa dilakukan aktivitas sehingga cost-nya juga bisa ditekan. Mungkin seperti itu jawabannya Bu Yanti. Ya, terima kasih Mas Boni. Jawabannya nih tergantung biaya ya. Ini juga pasti mungkin beberapa teman-teman mahasiswa juga teman-teman yang lain juga sebenarnya mungkin pertanyaannya sama ya. Tetap biaya itu akan menjadi pertanyaan. Tapi mungkin sudah terjawab. Baik, kalau belum ada yang mau bertanya secara live, saya akan bacakan untuk pertanyaan yang di kolom chat di sini. Ini dari Rezi Rizky Muharram dari Sukabumi. Halo Sukabumi. Di sini pertanyaannya, apakah sudah dibuka untuk sertifikasi diving dari SSI sendiri? Jika sudah ada, bagaimanakah tahapan kegiatan sertifikasi di masa pandemi sekarang ini? Silakan Mas Boni. Oke, terima kasih. Kalau nggak salah tuh Mas Rezi ini juga anggota di DC angkatan pertama kalau nggak salah. Seingat saya, Mas Rezi. Berarti temannya Mas Guntur tadi ya? Iya, betul sekali. Iya, iya.
sepertinya seperti itu. Ya, jadinya di sini adalah kalau SSI begitu terjadi ada COVID, kemudian ada di kota-kota karena SSI ini pusatnya ini di tempatnya Bu Yanti sekolah sekarang di Jerman, headquarternya ternyata. Jadi dia langsung sudah punya solusi. Jadi tetap ada sertifikasi, tapi sertifikasi ini yang pertama yang saya jalankan adalah sertifikasi yang non kolam dan non laut. Jadi di SSI itu ada beberapa program itu yang tidak harus mewajibkan seseorang itu harus ke laut atau ke kolam. Dia cukup dengan teori online. Salah satunya ini adalah Science of Diving. Ini bisa dilakukan dengan secara online. Mungkin bisa dilihat di masih PowerPoint saya itu ada yang di bawah ini Science of Diving ini. Ini kebetulan ini program mengupas tentang ilmu selam itu dari A sampai Z. Ini sebenarnya persiapan untuk jadi dive master, tapi oleh SSI ini bisa diambil di awal itu. Kemudian yang berikutnya adalah dari SSI juga punya kebijakan bahwa sementara belum bisa ke laut dan kolam, murid itu bisa mengambil sesi teori terlebih dahulu. Dia ambil sesi teori dulu, nanti ketika sudah mulai dibuka seperti ini, mulai bisa penyelaman. Saya kemarin dikabarin beberapa teman yang di daerah Sangiang ini saya juga sudah mulai menyelam, kemudian di Sulawesi kayaknya sudah mulai menyelam kemarin juga, itu sudah dimulai bisa untuk aktivitas di lautnya seperti itu. Jadi tahapannya tetap sama, terus kemudian sesi teori dulu, dan sesi kolam dan lautnya dia akan belakang ketika kondisi masing-masing daerah tempat sudah normal. Seperti itu Bu Yanti. Untuk Mas Resi, terima kasih. Oke, jadi sarannya ini ya, pilihannya adalah untuk mengikuti sertifikasi yang scientific diving dulu ya Mas Boni ya? Iya. Oke, tapi nanti tetap setelah teori, nanti setelah dibuka untuk kegiatan di laut, tetap harus ikut kegiatan di kolam dan di laut ya? Iya, untuk kalau yang di SSI ada 3 jenis, yang wajib kolam dan laut, atau boleh di kolam saja, atau hanya teori saja. Nah, kemudian kalau yang kolam saja atau kolam dan laut, ini wajib dilakukan ketika kondisi sudah normal seperti itu. Oke, baik. Jadi tetap masih menunggu ini ya Mas Boni ya, konfirmasi atau pengumuman resmi dari pemerintah di masing-masing daerah. Ya, mungkin akan jauh lebih aman jika kita mengikuti instruksi dari pemerintah lokal di Indonesia. Baik, mungkin apakah masih ada pertanyaan? Ini Mas Boni presenting, saya tidak bisa melihat presentasi yang disampaikan Mas Boni, mungkin? Ya, bisa dilihat. Saya tidak bisa melihat, tadi menyampaikan, oke, sudah. Sudah ya, oke. Sambil menunggu pertanyaan yang lagi, tadi saya tertarik dengan, karena sekarang ini ya, banyak hal-hal syarat-syarat di mana-mana itu nggak hanya untuk penyelaman ya, untuk pengecekan suhu. Nantinya untuk mengikuti kegiatan penyelaman ilmiah ini, apakah akan ada pengecekan suhu langsung oleh timnya, ataukah kita cukup membawa surat dokter gitu dari puskesmas atau rumah sakit? Ya, selama ini yang protokol yang dilakukan adalah setiap penyelam ilmiah atau diver itu dia biasanya membawa surat bebas COVID. Itu baik yang biasanya rapid test ataupun swab. Itu. Terus kemudian nantinya ketika dia akan masuk ke dive centernya atau bergabung, biasanya selalu dites pakai termogan itu beberapa kali, dan nanti berkali ini adalah ketika mendaftar, kemudian ketika mau menyelam, ketika mau naik kapal, itu dites lagi. Kenapa? Ini untuk menghindari apabila kita tidak tahu, mungkin setelah dites ternyata dia baru terpapar. Nah, kemudian dia masuk, dia bisa menularkan seperti itu. Jadi tetap ada pemeriksaan panas tubuh seperti itu. Baik Mas Boni, jadi ini ya tetap penting sekali nih ya, screening awal untuk pengecekan suhu tubuh itu. Baik, di sini ada pertanyaan yang sudah masuk dari Azam Helmi Muflih. Azam Helmi Mufli ini calon alumni Ilmu Kelautan Unsud. Oke, berarti sebentar lagi akan lulus ya.
pertanyaannya, apakah dalam waktu dekat ini daerah Karimun mungkin Karimun Jawa ya, atau Pulau Seribu sudah bisa melakukan kegiatan penyelaman di sana? Terima kasih. Apakah ada informasi dari Mas Boni tentang penyelaman di Karimun dan Pulau Seribu? Oke, terima kasih Mas Azam. Mas Azam ini ketua DDC ya, ketua DDC angkatan 3 kalau nggak salah. 3, angkatan 3 atau 4 itu Mas Azam. Ya, Mas Azam, jadi informasinya untuk Pulau Seribu sudah bisa untuk menyelam, sudah dibuka. Per minggu kemarin sudah ada trip yang ke sana. Memang untuk masuk wilayah Ancolnya itu masih menggunakan KTP lokal, harus punya KTP lokal Jakarta. Kemudian melampirkan surat bebas COVID, terus kemudian membawa alat selam sendiri. Kemudian ada beberapa protokol yang sudah mematuhi protokol yang ada di masuk ke Pulau Seribu. Kemudian untuk Karimun Jawa sendiri, kemarin barusan diadakan rapat di sana untuk persiapan uji coba untuk simulasi tentang penanganan COVID new normal di sana. Itu. Jadi kemungkinan dalam akhir bulan depan kemungkinan juga sudah dibuka. Jadi kalau mau nyelam bisa, tapi tetap juga selalu masih kita harus pakai surat bebas COVID. Terus kemudian di sini harus ada, kalau sekarang ini dibutuhkan surat tugas. Jadi kalau ini beberapa teman sudah ke Karimun Jawa, tapi dia membawa surat tugas, kemudian surat bebas COVID, kemudian dia diperiksa di pelabuhan dengan termogan. Terus kemudian ada pembatasan juga antara ke Karimun ke Mojan itu ada pembatasan, kemarin dibatasin yang boleh ke Mojan itu 3 orang, selebihnya harus balik ke tetap stay di Karimun Jawa, seperti itu. Itu jawabannya Bu Yanti. Baik, terima kasih Mas Boni. Kita masih ada waktu. Apakah ada yang mau bertanya lagi via chat atau langsung? Jadi ini ya Mas Boni ya, untuk SOP tadi ya, untuk protokol tadi, memang itu standarnya diadopsi dari ini ya, standar dunia ya, jadi seluruh dunia menerapkan aturan yang sama. Jadi standar dunia untuk penyelaman, jadi masing-masing federasi itu mengeluarkan anjuran atau standar yang bisa digunakan, baik dari ada yang PEDI, ada dari SSI, tapi semuanya awalnya yang mengeluarkan adalah DAN. Dari Network itu, dia biasanya memang mengurusi masalah kesehatan penyelaman, dia mengeluarkan rekomendasi-rekomendasi, dan itu jadi bahan acuan dari teman-teman dari agensi yang lainnya. Dan ini nanti juga tetap disesuaikan dengan peraturan lokal setempat. Jadi walaupun aturannya dunia, tapi ketika kita masuk ke suatu lokasi daerah tersebut, dia punya aturan yang lebih strict mungkin ya, nah itu ya tetap harus kita patuhi seperti itu, Mbak Yanti. Ya. Baik, mungkin kalau sudah tidak ada pertanyaan atau mungkin nanti mungkin ada pertanyaan selanjutnya ya, mungkin setelah acara ini baru muncul ide-ide atau pertanyaan bisa disampaikan langsung ke Mas Boni. Tadi sudah disampaikan ya nomor handphone atau mungkin via email, silakan saja. Terima kasih banyak kepada Mas Boni atas sharing materinya pada hari ini, sangat bermanfaat ya, kita semua jadi tahu tentang protokol penyelaman ilmiah di masa new normal ini. Jadi kita nanti bisa lebih berhati-hati lagi untuk melakukan kegiatan penyelaman ini. Baik, terima kasih Mas Boni dan juga kepada seluruh audiens yang berpartisipasi pada hari ini. Kemudian ini tadi ada info dari panitia bahwa nanti semua materi dari pemateri 1 dan 2 akan di-share. Jadi mungkin nanti bisa menghubungi panitia. Dan panitia ini juga mungkin akan mengupload kegiatan webinar ini di YouTube DDC dan Instagram DDC juga. Jadi nanti bisa mungkin ada yang belum jelas bisa dilihat lagi. Dan akan saya bacakan kesimpulan untuk kegiatan webinar Bioriftek dan penyelaman ilmiah pada hari ini, bahwa banyak penelitian-penelitian yang bermanfaat yang bisa kita lakukan, seperti contohnya Bioriftek ini sebenarnya kalau saya lihat ini sebagai salah satu upaya juga untuk zero waste ya, jadi manfaatkan
hal-hal yang jangan sampai menimbulkan masalah sampah di dunia. Manfaatkan salah satunya tempurung tadi sebagai bioreftek, di mana bahan ini sebagai bahan yang sangat mudah, sangat murah di Indonesia. Ya, jadi kalau mungkin kita lihat di luar negeri, contohnya di Jerman ini sangat barang mewah itu tempurung kelapa itu. Jadi kita bersyukur di Indonesia ada barang-barang yang sangat murah kita dapatkan untuk intinya adalah sebagai kita praktisi ini ya di bidang ilmu kelautan, kita paling tidak bisa menyelamatkan terumbu karang di Indonesia, ya di dunia bahkan, dan juga biota-biota laut di sekitarnya. Kemudian kita juga di sini kita bisa mendapatkan beberapa ide-ide penelitian, ya tadi dari masukan beberapa teman-teman di sini, menjadikan kita ada juga ide-ide berkolaborasi dengan teman-teman, ya, sehingga kita bisa juga orang kelautan, orang perikanan kelautan bisa punya andil untuk menyelamatkan lingkungan. Dan tadi materi kedua juga bisa memberikan gambaran kita tentang penyelaman ilmiah yang bisa kita lakukan di masa new normal ini setelah semoga ya pandemi segera usai. Jadi kita bisa nanti benar-benar keluar aturan pemerintah yang mengizinkan kita untuk melakukan penelitian di laut secara resmi. Dan semoga protokol yang telah disampaikan Mas Boni tadi benar-benar bisa kita pakai, kita terapkan, sehingga paling tidak kita peduli dengan diri kita dan juga peduli dengan orang lain untuk benar-benar bebas dari penyebaran virus corona ini. Dan nanti insya Allah setelah semua ini ya paham dengan protokolnya, kita bisa mulai riset kelautan dan perikanan. Kemudian juga mungkin teman-teman yang sudah passionnya benar-benar selama ini senang diving ya, benar-benar segera menyalurkan kerinduannya untuk menyelam tentu saja. Baik, dari saya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada kedua pembicara kita, Bapak Menteri Trenggono dan Mas Boni, atas sharing materinya, benar-benar sangat bermanfaat untuk kita semuanya. Kemudian seluruh audien yang telah ikut berpartisipasi di sini, semoga pertanyaan terjawab dengan baik dan bisa menjawab dengan sempurna. Dan saya juga sebagai moderator, mohon maaf jika ada kesalahan dalam membawakan acara ini, salah kata. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.